Hari ini ada agenda apa aja nih Mas? Ini saya di Jogja Mas. Acara saya diundang jadi salah satu pembicara di acara Bank Mandiri di divisi strategi and performance. Ini di Hotel Ispark. Hotel Ispark ya. Dan nanti pesertanya lebih sekitar berapa nih? 100-an nggak? 130-an atau 150-an gitu. Lumayan banyak ya? Iya, banyak di ballroomnya. Di ballroomnya. Jadi nanti teman-teman ikutin terus ya video ini ya. Kita lihat nanti acaranya atau sesinya berjalannya gimana. Friends secara rutin mengadakan sesi emotional healing di beberapa kota untuk siapapun yang membutuhkan. Mas Aji juga kerap memberikan sesi diundang di sejumlah perusahaan besar dan di stasiun TV nasional diminta bicara tentang kesehatan mental dan hubungan batin lewat jalur kesadaran. Pesertanya masih pada antri mie instan, jadi belum masuk. Mungkin Bicara tentang kesehatan mental, kita belajar tentang kesadaran diri, itu hal yang seringkali dilupakan dalam dunia kerja. Karena kita berpikir bahwa ya kerja itu ya ngomongin produktif aja, pokoknya mencapai target, pokoknya profit, cuan, dan sebagainya gitu. Tapi banyak sekali yang tidak sadar betapa pentingnya pondasi kesehatan mental dari sudut pandang kesadaran diri. Ngomong-ngomong ini teman-teman, perhatianmu ada di mana sekarang ini? Apakah tubuhmu di sini, perhatianmu benar-benar ada di saat ini? Atau tubuh di sini, tapi perhatian pikiranmu masih ketinggalan di masa lalu? Ya, fake it until you make it. Kamu nggak semangat harus bilang semangat. Kamu kabarnya nggak baik harus bilang kabarnya baik. Zaman dulu, males-malesan itu yang nggak oke lah dalam dunia kerja. Tapi sekarang ini bisa menimbulkan masalah karena kita kecanduan sibuk. Kecanduan sibuk membuat produktivitas yang tidak sehat. Ketika produktivitas kita nggak sehat, lalu berdampak ke mental dan fisik kita menjadi sakit-sakitan. Oh, sedih baru datang, sadari. Cemas baru datang, sadari. Ya. Sehingga reaksi kita, respon kita tidak reaktif. Makanya di mindfulness kita berlatih untuk bumperless. Ya, karena waktu kecil kan kita hanya diajarin untuk meraih kesuksesan. Kita diajarin meraih keberhasilan. Gimana caranya punya keinginan dan mewujudkan keinginan. Itu kita diajarin sejak kita kecil, sekolah, parenting. Sibuk ngajarin itu saja. Padahal kenyataan hidup ini tidak bisa dipisahkan dari kekecewaan. betul sekali. Ya kan? Setuju kan? Pasti kan? Setuju. Dan ketika kita mengalami kecewaan, itulah yang kadang bikin kita sebagai manusia kehilangan arah. Agresivitas, melakukan hal yang sebenarnya itu tidak sehat. Begitu pula dalam dunia kerja, teman. Kita boleh punya skill sehebat apapun, tanpa pondasi ketenangan, tanpa pondasi kesadaran diri, pilihan-pilihan kita, kebijakan-kebijakan kita, bisa jadi ya kita rasa tepat, tapi bisa jadi itu jauh dari tepat. Ikut meeting misal kayak, oke, tapi nggak tenang ketika mengikuti meeting. Cuma kalau di online Zoom biasanya, noted Pak, noted Bu, noted Pak, noted Bu. Selesai meeting, tadi ngomongin apa meetingnya? Nggak tahu, pokoknya noted aja. Padahal saya sebagai orang yang belajar psikologi secara akademis, motivasi itu hanyalah bagian, salah satu bagian dari psikologi manusia secara utuh. Dan kalau kita mau melihat lebih besar, lebih detail,
sekarang ini banyak juga orang yang punya masalah bukan too little stress, tapi too much stress, bahkan burnout yang warna merah. Karena sekali lagi kita masuk begitu mendalam di pikiran dan perasaan kita, pikiran memunculkan narasi-narasi, pikiran akan memunculkan buah pikiran, thought yang nanti jangan-jangan gimana ya, kalau aku kerjain sampai deadline-nya nanti gini. Padahal itu belum terjadi, tapi di momen sekarang kita sudah memikirkan hal itu. Nanti kalau kemungkinannya gini gimana ya, kemungkinan gitu gimana ya, gitu ya. Dan teman-teman jangan nunggu stres berlebihan dulu untuk berlatih ini ya. Jangan nunggu kondisi chaos dulu baru berlatih ini. Jangan, ketika hidup kita sedang baik-baik saja, ketika momen-momen hidup kita sedang oke sekali, berlatihlah hal ini. Seperti kayak membangun pagar rumah, nggak nunggu malingnya datang dulu. Pagar rumah dibangun sehingga ketika malingnya datang, dia tidak bisa masuk. Demikian juga dengan stres. Saya rasa jawabannya seperti itu. Oke, saya kembalikan. Luangkan waktu untuk berjeda. Practice to do nothing. Tidak perlu ngerjain apapun. Kamu hanya duduk bersama dengan dirimu sendiri. Sadari badan tubuhmu sekarang ini sedang duduk di ruangan ini. Mungkin selama acara ini mungkin teman-teman saking sibuk hidup di pikiran tidak menyadari adanya situasi teman kiri kanan. Halo Mas Haji. Halo Mas. Sesinya hari ini Menyenangkan dan menenangkan sih kalau buat saya, nggak tahu buat peserta. Tadi konsepnya talk show kan? Talk Show ya. Ya konsep talk show akan lebih oke sih. Bayangin kalau tadi itu konsepnya bukan talk show, biasanya akan krik-krik gitu. Biasanya akan lebih tidak seasik tadi gitu. Ya jadi tadi hostnya nanya, lalu di sela-sela juga ada peserta yang nanya. Meskipun sebagian kelihatannya masih memikirkan pekerjaannya, terus dilanjut dengan latihan gitu. Ya kalau buat saya sih ya saya belajar banyak gitu. Setiap kali saya berbagi saya juga ikut belajar gitu. Jadi buat teman-teman yang tadi udah ikutin, terima kasih ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan apa adanya. Selamat hidup sadar ya.